Meningkat acara selanjutnya, pengajian ini dalam rangka santunan anak yatim Desa Putra Haji 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sofyan Ma'arif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Para rawuh ingkang kula hormati, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan jam pinten ini. Ayo jam asar jam 15.04. Ya, tapi agak maju-maju dikit atau agak lambat dikit untuk nopo-nopo gitu. Maju atau bukan dalam masa itu 15 menit. Ya, insyaallah. Hadratil kiram, takbir masjid Baitul Muslimin, aparatur desa, Pak Kades bukan hadir nih, sekarang diwakili Pak Sekdes, Pak Carik Jawa, Carik aku, lalu Carik yang mau Suwen, Bapak Suwen ke Rabena. Cari mampu, no, artinya sobek, ya. Jadi cari cowok, ya. Nah, Pak Sekdes, alhamdulillah. Mas Undung, masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian para yai, para ustaz, guru-guru kami, alhamdulillah, Pak Yai Umidin, Pak Yai Mukhtar, alhamdulillah, Pak Jan, Pak Hatiman, Pak Mis. Kudusnya suka-suka ini Pak Haji Meri, Pak Haji Sucito, Pak Haji Syafi'i, Pak Haji Ali Sadikin, Pak Haji Mbak amin ya rabbal alamin. Sudah benih. Termasuk ibu-ibu sekalian, ada Pak Haji Sakirun juga sebelah, insyaallah. Ibu Haja, Ibu Ida Marida, kemudian ibu saya, sebelahnya ibu siapa mana itu? Ketua acara. Kita? Bu? Orang kata lihat mungkin satu berapa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Para haji, para hajah, ibu-ibu sekalian yang di dalam maupun yang di
luar. Sengkek teras itu kira dengan kira mau berumur ketinggian muat di luar. Mati itu. Kita akan semuanya kamu lakukan ini. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum al-afiyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sampai menikah pulau panjenengan alhamdulillah ada di satu tempat yang mulia, yakni di masjid, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, masjid tempat yang mulia, orang-orang yang ada di masjid maka termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan telah menyampaikan risalahnya berikut. Para ibu, para bapak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan salah satu mukjizat yakni Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita semuanya dan yang paling pokok dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah perkara iman. Saat sampuni perkara iman, yakin kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ibadah. Apa Bu? Ibadah. Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama, setelah iman, perkara yang penting yang betul-betul harus kita perhatikan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Perkara apa Bapak Ibu? Fa in salahat salahat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Ini yang paling pokok perkara. Namun demikian hadirin rahimakumullah, setelah ada sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, para bapak ibu sekalian, yang aku untuk orang ceramah jarang-jarang minggu, kita ngatur yang betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak ibu sekalian, dan ternyata ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya bukan hanya perkara ibadah untuk diri sendiri. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan ibadah hablum minallah dan hablum. Dan ternyata hablum minallahnya pun mengisyarahkan hablum minannas. Sholat itu diawali ngomong talib takbir. Diawali takbir, diakhiri dengan salam. Takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam kanan, salam kiri, memberi manfaat, mendoakan sesama manusia. Yang pertama takbir hablum minallah, akhirnya salam. Yang kedua puasa. Puasa kita Ramadan benar puasa kanggo awake dhewe, kagem dirinya sendiri, tetapi nanti di akhir bulan Ramadan ada zakat hablum minannas. Ada zakat itu hablum minannas. Bahkan yang haji, Pak Haji Sucito, Pak Yai Pak Sucito, tapi terbebas ini. Selalu satu bapak bisa boleh. Ya, haji mesti kalau haji itu apalagi dari Indonesia semuanya bayar dam. Bayar dam itu maksudnya menyembelih hewan.
sebagai denda, dan itu untuk siapa? Untuk fakir yang hajinya pun ada hakul minanasnya, karena haji Indonesia ini tamatut semua rata-rata. Kali mangan ngatuk, kali mangan ngatuk, kali mangan ngatuk. Hajinya tamatut di Indonesia. Tamatut, kali mangan ngatuk, kali mangan ngatuk. Ini hadirin rahimakumullah. Bahkan Al-Quran diawali dari surah Al-Fatihah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling ujung, paling ngeri. Coba, duk, lihat. Apa yang paling ujung ini? Kasih hadiah nanti kalau bisa. Nah, coba ini yang paling besar. Surat yang paling terakhir, yang paling ujung namanya surat apa? Nanti dikasih hadiah sama Pak Haji Meri. Cepat. Sekarang huruf ya, huruf ya. Apa? Mana aja? Saya tadi ketemu Pak Haji Meri di Kali Mas, lagi nengok ayam, kayaknya ada yang beli ayam. Ayo, apa? Surat yang terakhir, surat? Nah, ini bisa. Sini. Allah pilih. Siapa namanya? Pak Desi. Ini yang udah ada Bapak Desi. Surat yang terakhir, surat. Oh, pintar. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terus ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalimat berapa masuk ya? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, saya bagiannya ceramah. Masa ceramah kok saya ngomongin juga? Ceramah gratis dengan ngomong sisa. Allah Akbar wa lillahi alhamd. Ya, insyaallah. Kata Pak Utto tadi ceramahnya jauh dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung jauh-jauhnya kalau ceramah itu paling berangkat, kalau acaranya di Zuhur paling berangkat jam 9 dan 10. Jadi saya berangkat habis sisa dari malam. Dua minggu barang aku bikin bisa di malam. Allah. Sambil pulang kampung. Ini hadirin rahimakumullah. Allah Akbar wa lillahi alhamd. Surat yang pertama dalam Al-Quran Al-Fatihah. Oh, Bapak Moro. Al-Fatihah. Iya, biasa-biasa memang seperti itu. Jadi nanti kali saya oleh guru saya pernah sampai cek saat rombongan cari surat yang di Al-Quran 1 sampai surat yang terakhir 30 juz, surat yang di dalamnya tidak ada huruf fa, yang tidak ada huruf fa. Wah, langsung, nah, ada nggak Pak kira-kira? Loh, saya di rumah ada, alhamdulillah. Ya, Pak Mutar tahu tuh. Tahu Pak? Hah? Pak Mutar tahu kok sekarang Pak Syakir nama. Nah, nanti dulu kalau saya mau cerita. Ya, jadi begitu disampaikan, santri buka Al-Quran. Pokoknya mulai dari depan sampai belakang cari surat yang tidak ada huruf fa. Ada mau satu bagi-bagi satu surat atau bagi, tapi rata-rata baru di awal-awal semua ketemu huruf fa. Begitu disampaikan Ba'da Usman, semua Al-Quran, semua surat-surat ada huruf fa.
Ternyata kata Pak Kiai, awakmu nak goleki kadoan. Awakmu goleki kadoan. Awakmu goleki mulai ke mulai apa sampai amas. Al-Fatihah direct dicek. Ketika dicek Al-Fatihah, hadirin rahimahullah, satu-satunya di Al-Quran surat yang gak ada huruf fa, yaitu huruf. Nah, Pak Somo sini. Pak Mumtaz itu. Nanti hadiahnya di saya Pak. Tapi kalau kita ketemu beliau bukan saya. Pak. Al-Fatihah itu ada rahasia khusus. Ngaji Al-Fatihahnya nanti 1 semester. Ya, 2 SKS khusus Al-Fatihah. Itu rahasia surat Al-Fatihah banyak. Kembali ke tadi, bahkan Al-Quran diawali dari surat Al-Fatihah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, diakhiri dengan surat An. Artinya manusia berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia. Maka di surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan selain beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, wajadil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yang yatim. Ini ada perintah khusus dalam Al-Quran. Dan kata-kata yatim di Al-Quran, nah ini berbeda. Nah kalau ini bisa, hadiahnya lebih khusus lagi nanti. Ada berapa kali di Al-Quran disebutkan kalimat atau kata yatim? Di dalam Al-Quran ada berapa kata yang membahas, yang menyebutkan tentang yatim? Minta Pak Saiful. Pak Jeda ini kan ya. Pak Saiful mungkin saya kira harus hadiah yang ada 23. Pinten Bapak Ibu? 23. Begitu pentingnya memperhatikan anak yatim. Begitu pentingnya memperhatikan anak yatim. Kenapa hadirin rahimahumullah? Karena anak yatim yang ditinggal pergi, yang ditinggal meninggal, ditinggalkan oleh orang tuanya, baik ibu maupun bapaknya, apalagi dia usianya belum balik. Nanti kalau viral bagi-bagi ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini hadirin yang sama harap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Masih perlu biaya, masih sekolah, masih ada yang kelas 5 SD. Ini yang paling besar mana yang paling besar? Kalaupun dia besar, kalaupun SMA belum bisa untuk mencari nafkah sendiri, maka Bapak Ibu sekalian, ini peringatan setahun sekali. Muharram ini sering disebut dengan Aidul Yatama, Syahrul Aidul, bulan hari rayanya anak yatim. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan iki nggih sami. Maksudnya pripun, makan itu juga bukan hanya hari ini saja. Besok itu masih perlu makan. Bayaran sekolah itu bukan bulan Muharram aja. Bukan bulan Agustus saja, ada bulan September, Oktober dan seterusnya. Artinya pripun? Kalau kula panjenengan memperhatikan anak yatim ini hanya di bulan Muharram, terus sesuk-sesuk bulan-bulan ngarep siapa sing ngarepe ngowehi. Tapi setidaknya ini luar biasa. Ini yang maksudnya ini peringatan secara berjamaah bareng-bareng. Mudah-mudahan ini yang nampak, ini yang kelihatan Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan mudah-mudahan di waktu yang lain, walaupun nggak diacarakan seperti ini, walaupun nggak dikoordinir serame ini, minimal panjenengan zakatnya, ya, infak sedekahnya dirutinkan untuk anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Kula gadah pondok pesantren sakniki alhamdulillah di Kurungan Nyawa.
di belakang rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa kurang lebihnya, tapi bukan di rumah sakitnya, di belakang rumah sakit. Orang rumah sakit mau ngedan kabeh sini, rumah sakit jiwa. Ya. Alhamdulillah Pak Yai Muhyiddin, para rawuh, Bapak Ibu sekalian, Ibu Hajah, Bapak Haji, para hadirin hadirat sekalian, nyuwun pantungane. Alhamdulillah kurang lebihnya sekarang lahannya ada kurang lebih 3.000. Tanah sekam itu pakai manuk di Tanjung Mas P bawa bukan? Tengok berapa? Kurang saya ya. Kurang saya tahu. Ombo kandang BTE sampean berarti sekarang. Enggak ono diiris seperempat dikirim merono. Amin ya rabbal. Ya. Alhamdulillah. Nanti diiris seperempat Allah ganti 2 hektar. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Ada kurang lebih 3.000 meter. Alhamdulillah. Bangunan yang ada sudah dua tingkat, ada kurang lebih 6 lokal, santrinya sementara 55 orang perempuan. Alhamdulillah sudah selesai 3 orang 30 juz kemarin. Alhamdulillah. Kemudian sudah mengajar juga di pondok pesantren, salah satunya ada di Sukadana di Muara Jaya. Alhamdulillah ngajar di pondok pesantren situ. Yang satu ada di Palembang, yang satu ke Tulang Bawang. Dan santrinya alhamdulillah ada dari Kalimantan. Dan justru yang yatim piatu itu satu orang itu dari Kalimantan. Yatim piatu, nggak ada bapak, meninggal lebih dulu ibunya, nggak lama ibunya meninggal, setahun kemudian bapaknya. Alhamdulillah Allah kirim ke tempat kami dari Kalimantan Barat sana. Ada beberapa yang yatim, ada beberapa yang duafa, ataupun yang lainnya umum. Nyun pantungani mudah-mudahan pondok niki barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya mengharapkan ke Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan para yatim niki, Masya Allah. Karena baginda Nabi SAW, bahkan Nabi SAW yatim sebelum lahir, yatim di dalam kandungan. Kemudian umur 6 tahun Nabi SAW ditinggal oleh sang ibunda Aminah. Genep umur 6 tahun yatim piatu. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu hadirin yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sangat memperhatikan anak yatim. Karena beliau sendiri begitu betul-betul merasakan bagaimana menjadi seorang yatim. Hadirin rahimakumullah, satu kisah Nabi SAW ketika Nabi SAW dilahirkan. Memang Nabi adalah termasuk orang yang mulia di kalangan kaum Quraisy. Di kalangan kaum Quraisy, Nabi SAW ini adalah kaum yang dimuliakan, bangsawan. Akan tetapi ketika ayahnya sudah meninggal dunia, tidak ada yang memberi nafkah secara zahir langsung, otomatis ibunya menjadi janda. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang bangsawan Quraisy, kalau anak lahir itu yang menyusukan orang-orang gunung, yang menyusukan orang-orang Badui atau orang-orang di luar orang Quraisy. Dikisahkan dalam Barzanji bahwasanya Nabi SAW ini, hadirin rahimakumullah, dengan anak-anak yang lain itu seperti orang-orang Quraisy yang baru melahirkan, itu seperti buka lapak, seperti dagang, sehingga setiap pekan tertentu, hari tertentu, orang-orang gunung itu turun untuk mencari pekerjaan, menyusui anak-anaknya orang Quraisy, dengan harapan, karena orang Quraisy ini orang-orang bangsawan, orang kaya, dengan harapan dapat bayaran yang besar dari menyusui anak-anaknya orang Quraisy.
berjejer bayi-bayi, termasuk bayinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi. Hadirin rahimakumullah, orang-orang gunung yang datang, tidak ada yang mau ngambil bayinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini bayinya janda, karena ini bayi nggak punya bapak. Kalaupun ada pengasih, kalaupun ada pemberian, ini paling sedikit. Maka yang laku, yang diambil duluan, yang bapak ibunya masih ada, yang bapak ibunya masih ada, yang bapak ibunya masih ada, diambil lebih dulu. Sehingga bayinya baginda Nabi Muhammad SAW itu terakhir. Dan alhamdulillah Allah hantarkan satu wanita mulia, Halimatus Sa'diyah, berjalan dari gunung dengan unta yang kurus. Jalannya lambat sehingga kawan-kawannya datang sampai duluan, sudah ngambil semua bayi-bayinya. Halimatus Sa'diyah datangnya belakangan. Tinggal satu bayi, yakni bayinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda Aminah, siapa nama bayi ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Halimah, ketahuilah bahwa bayi ini tidak punya bapak, dia seorang yatim, maka aku tidak bisa memberikan upah yang banyak untukmu. Maka terserah engkau, apakah kau akan mengambil bayi ini atau tidak. Hadirin rahimakumullah yang sama harap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan hidayah, Allah bukakan kepada Aminah, kepada Halimatus Sa'diyah, sudah terlanjur sampai di sini. Dan ini sudah Allah takdirkan. Mudah-mudahan anak ini membawa barokah. Wahai ibunda Aminah, aku akan bawa putramu. Maka hadirin rahimakumullah, seketika Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah yang tadinya kurus kering, begitu juga dengan untanya. Ketika Sayyidatina Halimah menggendong bayi dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mulai disusui, maka seketika itu, ketika kontak hubungan kulit dengan kulit, kemudian mulai menyusui Halimah kepada baginda Nabi SAW, seketika itu juga tidak menunggu lama Allah Subhanahu wa ta'ala rubah daripada postur fisik daripada ibunda Halimah Sa'diyah yang tidaknya kurus kering kemudian menjadi berisi, dan kemudian air asinya begitu banyak. Ketika dia naik ke atas untanya, untanya pun yang tadinya jalannya lambat, yang tadinya kurus, menjadi kuat, kekar, gemuk, sehingga berangkat ke gunung yang tadinya ketinggalan bisa menyusul daripada ibu-ibu yang lain yang sudah lebih dulu jalan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kisah ini kami sampaikan sekilas, begitulah diantaranya deritanya anak yatim. Maka Nabi paham, siapa yang memperhatikan anak yatim, kata Nabi, nanti akan bersama denganku seperti dua jari ini, seperti dua jari. Maka orang yang memperhatikan anak yatim nanti di akhirat akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Muga-muga kula panjenengan kita semua termasuk orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Itu hadirin yang sama harap untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini buatan kamu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini khususnya penekanannya, yang pertama, mari tetap kita perhatikan anak-anak yatim ini, karena akan selalu ada anak-anak yatim ini di sekitar kita, dan barokah luar biasa. Rumah yang paling berkah, rumah yang paling berkah Bapak Ibu sekalian adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian anak yatim itu diperhatikan hak-haknya sehingga tercukupi kebutuhannya. Ini rumah paling barokah. Rumah yang tidak berkah, yang di dalamnya ada anak yatim ini di kue saro, tidak diperhatikan hak-haknya. Maka coba perhatikan, mana di rumah tersebut banyak ya orang-orang yang kemudian walaupun dia sudah punya anak, ngambil, oh itu ada anak yatim, kita ambil jadi satu dalam rumah ini. Masya Allah, keberkahannya luar biasa, baik rezeki, kesehatan dan lain sebagainya.
Maka hadirin rahimakumullah, kalaupun anak yatim tinggal sama-sama dengan kita, mungkin masih dengan pamannya, mungkin masih dengan ibunya atau dengan ayahnya, maka kita perhatikan. Insya Allah ini termasuk kita mendapatkan keberkahan yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatiannya jangan hanya di bulan Muharram, jangan hanya di bulan Syuro, jangan hanya setahun sekali. Karena bayaran sekolahnya bukan hanya Agustus, bukan hanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yo bayaran sekolah, yo mangan, yo mobil, yo keperluan yang lainnya. Kalau kita hanya setahun sekali perhatiannya, kasihan. Masya Allah. Dan yang ada pun mungkin dihitung cukup untuk berapa bulan, kalaupun bisa berapa bulan. Maka insya Allah paling barokah kalau bisa rutin, dirutinkan. Anaknya si fulan, bahkan kalau bisa sampaikan dengan orang tuanya, anaknya jenengan, ponakannya jenengan yang udah gak punya bapak ini, pokoknya setiap bulan bayaran sekolahnya saya nanggung, pokoknya pakaiannya saya yang nanggung, sepatunya saya yang nanggung. Mungkin yang lain ya minimal di keluarga itu kirim sembako sebulan sekali, ya beras sekarung, minyak sekotak, mie dan lain sebagainya. Perhatian setiap bulan kirim, niatnya untuk anak yatim yang di dalam. Insya Allah keberkahan ini akan meliputi keluarga kita semuanya, baik rezeki berupa harta, kesehatan, ilmu dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru tadi dapat kabar, mungkin sebagian ada yang sudah menerima juga. Tadi saya ditelepon Mas Tur, putranya Pak Haji Majid, ngabarkan Pak Kardino ini sampai dibutuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kurang tahu persisnya jam berapa, cuma tadi dapat kabar mau dimakamkan di Simpang Merandu. Pak Ardino, Allah Akbar wa lillahi alhamd. Hadirin rahimakumullah, kita semua tinggal nunggu giliran juga. Zaman-zaman kakek-kakek kita, kakek nenek pun boten-boten. Seakan-akan bapak pulau mungkin Pak Modijan, Pak Haji Bujito dan yang lainnya. Pak Tardik sudah tidak ada, Pak Sultan di pun berangkat. Masya Allah. Turun generasi selanjutnya, Pak Nurul Rosyidin, Pak Sakirun, putra-putranya atau menantunya. Nanti ke generasi selanjutnya, adiknya, anak-anaknya dan seterusnya. Yang jelas gak ada yang lama, gak ada yang selama-lamanya di muka bumi ini. Pak Haji Susito sudah umur 74. Mau 74, saya 70. Bajan pinter enggak? Yusmane Usakek bahagia ini pun pinter bahagia Mas 90. Bapak Ibu hadirin Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Yang jelas tidak ada yang abadi. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, karena hari ini belum ada yang di sini umur 100 tahun. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan 100 tahun yang akan datang kemungkinan besarnya kita juga sudah tidak ada, diganti generasi-generasi berikutnya. Maka Bapak Ibu yang saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita semuanya, ada yang 80, 70, 60, seberapa pun umur kita, yang jelas kita yang masih hidup ini tinggal sisa-sisa umur saja. Tinggal sisa-sisa umur saja.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barokahkan umur kita semuanya. Bapak Ibu yang saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin mertua, mungkin pasangan, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak yang dicintainya, kakaknya, adiknya, keluarga kita semua. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya seperti taman-taman surga. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, mungkin suami, mungkin istri, kakak, adik, mungkin anak, keponakan, paman, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang punya masalah, yang belum kunjung selesai masalahnya, mudah-mudahan segera diberikan penyelesaian, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terlilit hutang, mudah-mudahan hutangnya segera diberi oleh Allah, mudah-mudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan keluarga kita semuanya keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Bil khusus anak-anak yatim kita di lingkungan kita, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, sukses hidupnya walaupun tidak bersama dengan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mana hadirin niyat walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri kami pribadi. Kita tutup, terutama dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.